Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah taala masih melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke tempat ini dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Baik, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang tips menghadapi anak yang kecanduan gadget. Ya, permasalahan terbesar orang tua hari ini adalah kewalahan dalam menghadapi anak-anak yang kecanduan gadget. Hampir setiap rumah anaknya memegang handphone masing-masing. Dan ini seringkali kebablasan. Artinya orang tua tidak sanggup membatasi waktu anaknya bermain gadget. Tidak sedikit yang sampai begadang. Ya, sampai begadang. Padahal masih usia sekolah atau mahasiswa, mahasiswi. Malam bermain gadget. Nanti jam 3 pagi, jam 4 pagi mulai ngantuk. Tidur. Bahkan terkadang tidur itu handphone masih menyala di tangannya. Ya, subuh susah dibangunkan. Disuruh sekolah apalagi. Kuliah juga begitu. Ya, sehingga terbengkalai, ibadah terbengkalai, pendidikan terbengkalai. Ini juga melanda dunia pesantren. Ya, melanda dunia pesantren. Guru-guru atau musyrif-musyrif yang diberi amanah untuk mengurus santri di pesantren, siang mereka ya mengajar memang, tapi malam hari bermain gadget, main game. Terkadang sampai jam 2, kadang sampai pagi. Nah, karena malamnya kurang tidur, otomatis siangnya lemas, tidak semangat untuk mengajar. Akhirnya yang jadi korban murid-murid, para santri. Nah, ini terjadi di mana-mana. Ya, terjadi di mana-mana. Melanda anak-anak, remaja, dewasa, bahkan yang sudah tua juga demikian. Ya. Nah, lalu bagaimana cara kita mengatasi masalah ini? Karena sebenarnya masalah gadget ini bukan hanya masalah anak-anak. Ini juga masalah orang dewasa. Ya, terbukti guru-guru yang seharusnya memberikan edukasi pendidikan kepada murid-murid supaya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat,
Ya, justru guru melakukan. Ya, nah inilah ujian dan tantangan yang terjadi pada hari ini. Akan tetapi bukan berarti kita menyerah dengan keadaan. Bukan berarti ini tidak bisa diatasi. Ya, untuk anak-anak tentu butuh bimbingan orang tua dalam mengatasi masalah gadget ini. Untuk orang dewasa tentu harus melakukan tazkiyatun nafs. Ya, dia harus berusaha untuk mensucikan dirinya, jiwanya, ya, membersihkan jiwanya. Karena tidak sedikit di antara orang tua juga, bahkan yang sudah usia 40-an, 50-an, ya, tidak kecanduan game memang, tapi kecanduan apa? Kecanduan hiburan. Asal ada waktu kosong yang dibuka tontonan-tontonan yang menghibur, seperti lawakan-lawakan atau konten-konten lucu, ya. Dan ini pun akhirnya membuat kecanduan. Setiap ada waktu kosong dibuka YouTube-nya. Ya, ada waktu kosong bahkan saat makan. Dan juga di malam hari ketika anak-anak sibuk dengan handphonenya, orang tua pun sibuk dengan handphonenya. Nah, kondisi seperti ini kalau dibiarkan akan rusak, akan merusak. Orang tua akan abai dengan anak-anaknya, anak-anak akan semakin rusak jiwanya. Ya. Nah, maka sebelum kita memperbaiki anak-anak kita yang saat ini mereka sulit lepas dari gadget, maka yang pertama kali kita lakukan adalah memperbaiki diri kita. Diri kita. Mustahil kita bisa memperbaiki anak kita, menjauhkan mereka dari gadget kalau kita sendiri masih kecanduan gadget. Ya, bagaimana kita melarang anak-anak kita supaya mereka membatasi dirinya, membatasi waktu bermain gadget, sementara kita saat makan nonton, saat ngobrol dengan anak nonton, ya, maka sulit. Nah, oleh sebab itu di awal Anda menyampaikan, sebelum kita memperbaiki anak-anak kita, maka terlebih dahulu kita harus memperbaiki diri kita. Ya. Karena kalau kita tidak memperbaiki diri kita, kita tidak akan sabar menghadapi anak-anak kita. Ya. Hari ini sebagian orang tua sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan terhadap anaknya. Tapi nggak sabar. Ya, nggak sabar. Yang tahu banyak ilmu parenting ini, tapi yang sabar itu yang sedikit. Ya, yang sabar untuk menjalankannya ini sedikit. Maunya instan. Ya, setelah dicoba berkali-kali belum berhasil, putus asa, berhenti. Ya, bahkan tidak sedikit atau ada di antara orang tua yang ketika kewalahan menghadapi anaknya, melakukan hal-hal yang justru nggak baik. Ada yang handphone anaknya dibanting, ya, kemudian dipecahkan. Ada juga yang berdoa, ya Allah, hilangkanlah handphone dari dunia ini. Ya, ada yang sampai demikian. Sementara dia setelah 1 jam marah-marah sama anaknya, masuk kamar, pegang apa? Pegang handphone, ya kan? 1 jam yang lalu dia masuk ke kamar anaknya yang sedang tiduran, main game. Marah-marah di kamar anaknya, teriak-teriak. Segitunya dengan handphone, ya. Tidak sempat lagi baca Quran, tidak sempat lagi zikir. Sekolah sudah males-malesan. Diceramahi anaknya dalam kondisi marah. Keluar kamar, Masya Allah, astagfirullah, ya Allah, hilangkan handphone dari dunia ini, kata dia. Dia masuk kamar,
yang dipegang handphone dia. Ini kan nggak sesuai, ya, nggak sesuai. Taib. Nah, ini yang terjadi, ya. Jadi kegagalan para orang tua hari ini dalam mengamalkan ilmu parenting itu karena orang tua tidak memperbaiki dirinya, ya, tidak memperbaiki dirinya. Maka kunci pertama agar kita bisa memperbaiki anak-anak kita adalah memperbaiki diri kita. Taib. Ada di antara kesalahan orang tua ketika menghadapi anak yang kecanduan gadget. Ya, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, langsung memarahi anaknya di depan umum. Ya, ini sering kita saksikan. Misalkan ketika anak itu menunda-nunda sholat karena lagi asik main game, ibunya atau ayahnya langsung memarahi di situ. Padahal di situ mungkin ada adiknya, ada neneknya, ada sepupunya, atau mungkin ada temannya yang juga sedang bermain di situ. Ya, dimarahi di depan umum. Nah, apa yang terjadi ketika kita mengambil langkah ini, langsung memarahi anak kita di depan umum, maka anak akan lebih fokus pada rasa sakit hatinya daripada memahami kesalahannya. Ya. Anak akan memikirkan sakit hati yang disebabkan oleh orang tuanya daripada dia memikirkan kesalahan yang dia lakukan. Ya. Maka yang terjadi adalah anak semakin membenci orang tuanya. Nah, ini kesalahan pertama. Hendaknya ini tidak kita lakukan. Ya. Kalau kita mendapati anak kita sibuk dengan handphonenya sampai menunda-nunda sholat, ya, jangan dimarahi di depan umum. Dan juga jangan langsung dimarahi. Ya. Taib. Kemudian kesalahan kedua, orang tua tidak membuat aturan yang jelas. Ya. Terkadang anak itu boleh main game, main HP sehari 2 jam. Terkadang 5 jam. Ya. Terkadang nggak boleh sama sekali. Ini anak bingung. Ya, kalau aturannya nggak jelas, ini akan membuat anak bingung. Sebenarnya orang tua saya maunya gimana sih? Kadang boleh, kalau lagi moodnya baik, itu anak boleh, nggak dilarang main game berjam-jam. Tapi kalau lagi moodnya lagi nggak enak, ini serba nggak boleh. Nah, ini tidak akan bisa memperbaiki anak kita. Ya, buat peraturan yang jelas. Kalau sehari hanya boleh 2 jam, ya 2 jam. Ya. Kalau sehari misalkan 6 jam, ya sudah 6 jam. Jelas dan harus konsisten. Ya, harus konsisten. Kalau 2 jam, begitu 2 jam, ya sudah diambil. Ya, walaupun mereka awalnya menolak. Ya, awalnya menolak. Itu. Tapi kalau kita konsisten nih, ya, dan yang terbaik adalah ketika kita mau mengambil handphone itu jangan mendadak. Ya, misalkan kita bilang sampai jam 5 ya. Jam 5 tepat kita datang langsung sini, handphonenya sudah jam 5. Ini anak nggak siap dia untuk berhenti. Tapi kalau kita kasih waktu, misalkan jam 5 selesai. Kita katakan setengah jam lagi ya. Sekarang sudah setengah 5. Setengah jam lagi selesai. Nah, kalau ini disampaikan kepada anak, dia akan mempersiapkan dirinya untuk selesai. Sehingga sewaktu diambil, ya mungkin dia protes, minta tambahan waktu, tapi tidak seberat ketika diambil mendadak. Ya, udah jam 5, sini handphonenya. Nanti kita ambil, kita rampas. Ini pun anak akan menilai kita orang tua yang bukan orang tua yang baik, ya, bukan orang tua yang baik. Baik. Jadi aturannya harus jelas dan disampaikan kepada anak. Ini Abi, Umi,
beri kalian handphone dari sisi waktu, misalkan berapa jam. Kalau hari libur sekian jam, kalau hari tidak libur sekian jam. Ya. Kemudian yang dilihat, yang tidak boleh, 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Dibuat aturan yang jelas. Ya, kalau perlu ditulis, kemudian ditempelkan di kamar mereka. Aturan menggunakan handphone. Dan kita harus disiplin untuk melaksanakan ini. Karena kalau nggak disiplin akan dilanggar. Ya, seperti kita di lampu merah. Misalkan, kalau ada polisi, tentu kita tertibkan. Tapi kalau nggak ada polisinya, nerobos. Anak-anak pun begitu. Kalau orang tuanya hanya bikin peraturan, tapi tidak dilaksanakan peraturan itu, tidak diterapkan, hanya tertulis saja, nggak akan mempan. Ya, nggak akan mempan. Atau peraturan itu hanya di lisan saja, misalkan, ya, sehingga anak-anak itu nggak hafal, dia nggak tahu, itu pun tidak akan efektif. Jadi kalau mau berhasil, anak-anak kita kumpulkan, kita kasih penjelasan, kemudian peraturannya ditempel. Nah, kemudian kita pun harus melaksanakan peraturan itu dengan konsisten. Ya, jangan molor, walaupun hanya beberapa menit. Ketika anak kita bilang setengah jam lagi, setengah jam lagi, kemudian kita mengalah, maka besok akan jadi senjata buat dia. Setiap kali kita mau ambil handphonenya, dia akan minta waktu setengah jam lagi. Ya, awalnya setengah jam. Kalau diturutin nih, setengah jam lagi nih, setengah jam lagi, benar ya, setengah jam. Diberi waktu setengah jam. Begitu mau diambil, dia akan minta tambahan lagi. Besok dia akan ulangin lagi. Kenapa? Karena dia tahu kelemahan kita. Tapi kalau kita konsisten, tidak sesuai dengan perjanjian kita, jam 5 selesai. Ya, baik. Ini kesalahan berikutnya. Kemudian yang berikutnya, ya, mengambil gadget dengan kasar. Nah, ini pun diantara kesalahan orang tua. Karena sudah diingatkan, sudah handphonenya selesai, kumpulin, sekarang sholat, misalkan. Ya. Kemudian nggak mau dengar, mereka asik saja, tertawa, apalagi kalau yang main game online sambil ngobrol dengan temannya di ujung sana. Ya, orang tua 2 kali, 3 kali mengingatkan, anaknya nggak mau dengar, kesel. Dan sebagian orang tua terkadang ketika mengingatkan itu dari jarak jauh, anak di kamar, orang tuanya di dapur. Ya, ini pun tidak efektif. Tidak efektif. Kalau kita mau mengingatkan anak itu, harus jelas informasi yang mereka dapatkan. Kita datangi ke kamarnya, kita buka pintunya, kita katakan, "Nak, waktunya tinggal 30 menit lagi." Supaya mereka dengar. Tapi kalau kita teriak-teriak dari luar kamar, 30 menit lagi, ya, bisa jadi mereka nggak dengar. Karena mereka sedang sibuk dengan aktivitasnya. Kita ngomong lagi, 15 menit lagi, 10 menit lagi, waktunya habis. Mereka belum juga memberikan handphonenya. Orang tua marah, dirampas. Ya, ini juga tidak akan membuat anak menjadi baik. Ya. Yang terjadi justru anak semakin benci dengan orang tuanya. Bayangkan kalau ini terjadi tiap hari, ya. Setiap kali diambil handphonenya dengan kasar, orang tua kesel sambil ngomel-ngomel, mata melotot, anak sebel sama orang tuanya. Karena mereka merasa orang tua ini sebagai pengganggu kesenangan mereka. Ya. Nah, kalau ini terjadi tiap hari, maka kekesalan, kemarahan, dan kebencian anak kepada orang tua semakin hari semakin menumpuk. Semakin menumpuk. Akibatnya apa? Makin sulit dinasehati. Ya. Kalau kemarin-kemarin sulit dinasehati karena dia sedang main game, maka besok lusa dia sulit dinasehati bukan karena game lagi, tapi karena kebencian dan kekesalan yang sudah menumpuk di hati mereka. Sama halnya seperti kita.
ya kan? Kalau misalkan kita eh, ada, katakanlah ada saudara kita atau keponakan kita tinggal di rumah kita, mungkin sebulan 2 bulan pertama kita masih masih lembut, masih senyum, masih baik bicara dengan dia. Tapi ketika dia membuat kesalahan, akhirnya menumpuk kekesalan di hati kita, maka kelembutan akan hilang dari diri kita terhadap dia. Ya. Nah, kalau sudah kekesalan itu menumpuk, ya, maka yang terjadi adalah kemarahan yang cepat terpantik, cepat muncul, walaupun hanya disebabkan oleh kesalahan yang kecil. Ya. Nah, maka kita harus jaga ini, jangan sampai anak-anak kita itu semakin hari kekesalannya kepada kita, orang tuanya, semakin bertambah. Ya, semakin bertambah karena sikap kita yang salah, tidak tepat, dan juga tidak sabar. Kita harus berpikir bagaimana anak-anak kita ini, mereka senang kepada kita, suka kepada kita. Mereka merasa orang tuanya adalah orang tua yang baik, orang tua yang mau mengerti mereka. Nah, bagaimana kita mengemas, ya, anak-anak ini supaya mereka tidak rusak oleh gadgetnya, tapi juga tidak benci kepada kita. Ya, kita bisa membatasi mereka bermain handphone tanpa harus membenci kepada kita, tanpa harus merusak hubungan kita dengan mereka. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Baik. Kemudian kesalahan berikutnya, orang tua tidak tahu apa yang ditonton anaknya. Ya, orang tua tidak tahu apa yang ditonton anaknya. Karena mayoritas orang tua hari ini tidak peduli apa yang dilihat oleh anaknya di handphonenya. Sekali menasehati suuzon, ya, penuh prasangka buruk. Nah, ya Ustadz, anak saya kalau saya tongkrongin nggak mau, ya, kalau saya tongkrongin di main HP dia nggak mau, dia nyuruh saya pergi. Iya, kenapa anak bersikap begitu? Karena kita tidak menemani mereka, ya, sejak mereka kecil. Kalau anak kita itu masih berusia, katakanlah 5 tahun, 6 tahun, dia pegang handphone. Kita temani. Kira-kira mau atau tidak dia? Mau, insya Allah. Kalau 5 tahun, 6 tahun, mau. Tapi kalau sudah 12 tahun, tiba-tiba kita merapat, duduk di samping dia akan terganggu. Ya, kenapa? Karena dia sudah terlanjur banyak melihat tontonan-tontonan yang tidak baik. Ya. Dan dia akan menduga ini orang tua saya pasti akan melarang saya membuka game ini, membuka tontonan ini. Ya, makanya mereka nggak nyaman ditemani sama kita. Tapi kalau kita menemani mereka sejak mereka kecil, ya, maka mereka akan terjaga. Ya, anak-anak kita yang sekarang masih umur 5, 6 tahun atau 7 tahun, itu kalau masih mau dijaga, masih bisa. Ya, dijaga mereka dari tontonan-tontonan yang tidak baik, masih bisa. Setiap kali mereka pegang handphone, kita temanin. Bukan berarti dari awal sampai akhir, ya, menemaninya. Tentu kita nggak akan mampu, karena kita punya kesibukan. Paling tidak, sesekali kita duduk di sampingnya, kita lihat apa yang dia kerjakan. Kemudian kita melakukan aktivitas, sesekali nanti kita lihat lagi. Ya. Nah, ketika misalkan muncul sesuatu yang tidak baik, apakah itu iklan misalkan, kita kasih tahu anak kita bahwa ini nggak baik, nak. Kalau nanti ini muncul langsung di skip misalkan, ya. Nah, dikasih pemahaman kepada anak kita terus seperti itu. Jadi anak kita tahu, ya, kalau ini kita lakukan sejak mereka umur 5 tahun, 6 tahun, ya, mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak baik.
gitu. Tapi kalau tidak dilakukan, tahu-tahu usia 10 tahun, 12 tahun, kita duduk di samping dia, maka yang ada di benak dia adalah semua tontonan itu nggak boleh buat orang tua saya. Ya, semua tontonan itu menurut orang tua saya nggak boleh. Makanya mereka nggak akan mau ditemani. Ya. Nah, lalu gimana caranya kalau sudah terlanjur seperti ini? Ditemanin nggak mungkin. Ya. Maka caranya adalah ya, dinasehati bahwa handphone itu adalah sebuah alat yang dia bisa memberikan maslahat dan juga mudarat, ya, dan juga mudarat. Nah, ada hal-hal yang tidak boleh kita tonton seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kasih tahu anak-anak kita, ya, karena kita lihat, ya, gadget ini sangat besar memberikan peranan perubahan kepada anak-anak kita. Anak-anak yang tadinya kata-katanya terjaga, ya, ketika di pondok misalkan tidak pegang handphone sekian bulan, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang nggak baik, terjaga lisannya sewaktu di pondok. Begitu liburan 3 pekan di rumah main game online, temannya di sana mengeluarkan kata-kata yang nggak baik, ya. Kata-kata yang nggak baik karena untuk mengungkapkan kekesalan saat main game itu, karena jagoannya mati misalkan dan sebagainya. Dia mengucapkan kalimat yang nggak baik. Awalnya dia tidak pernah mengucapkan itu, tapi karena teman di sana mengucapkan kalimat itu setiap kali gagal, maka dia ikut-ikutan. Dan dia merasa ketika dia mengucapkan kalimat itu, dia sama dengan temannya. Ya, dan dia merasa nyaman. Sehingga tidak heran orang tua kaget. Kok anak saya sekarang sering mengucapkan kalimat ini. Dan kadang itu diucapkan dengan keras, ya. Dari kamarnya dia mengucapkan kalimat itu dengan keras. Ya, jadi ini perubahan yang terjadi pada anak-anak kita. Gara-gara gadget ini. Baik. Nah, oleh sebab itu orang tua perlu mengetahui apa yang dilihat oleh anaknya, ya. Kemudian kalau nggak baik dinasehati, jangan dibiarkan. Kemudian yang berikutnya, orang tua menganggap gadget sebagai musuh utama bagi anaknya. Ya, gadget itu sebagai musuh utama, tapi hanya bagi anaknya, bagi dirinya tidak. Ya. Padahal ya, gadget ini merupakan, kalau anak katakan, nikmat dari Allah. Banyak kemudahan yang kita dapatkan melalui gadget ini. Dari rumah kita bisa belajar agama, ya. Dari rumah kita bisa bersilaturahim, menelpon orang tua kita. Dari rumah juga kita bisa mencari nafkah dengan jualan online. Banyak maslahat yang bisa didatangkan oleh gadget ini. Ya. Dia bukan musuh, apalagi dikatakan dajjal. Ya, bukan. Kalau gadget ini telah merusak anak-anak kita, ini bukan salah gadgetnya, tapi salah kita yang membiarkan anak-anak kita, ya, tanpa pengawasan dan tanpa aturan, ya, sehingga anak-anak kita rusak. Baik. Dan tidak mungkin anak-anak kita bisa terhindar dari gadget ini, nggak mungkin. Sama halnya sewaktu kita kecil dahulu, yang lahir tahun 70-an, 80-an, di awal-awal muncul televisi. Orang tua kita sangat khawatir waktu itu. Karena gara-gara televisi, kita nggak ngaji ba'da maghrib. Yang tadinya ba'da maghrib ngaji, sekarang kumpul di rumah tetangga, nonton TV. Hari Minggu juga begitu, nggak ada di rumah. Nonton TV di rumah tetangga. Orang tua kita khawatir, ya, karena kita sudah nggak ngaji lagi, nggak belajar lagi. Tapi nggak bisa dihindari. Ujung-ujungnya orang tua beli TV, tiap rumah punya TV akhirnya. Ya, karena solusinya bukan dihindari,
tapi diarahkan, dibimbing, ya. Karena anak-anak kita kalau hari ini mereka dilarang menggunakan gadget secara total, mereka akan cari 1001 cara agar bisa menggunakan gadget itu. Sama halnya seperti dulu kita dilarang nonton TV, ya. Orang tua kita nggak mau beli TV, kita nonton di rumah orang lain, ya. Taib. Kemudian yang berikutnya di antara kesalahan orang tua, ya, tidak mengisi atau tidak memberikan aktivitas yang menarik kepada anak, ya, tidak memberikan aktivitas yang menarik kepada anak, sehingga ya, anak itu dia butuh aktivitas, dia butuh kegiatan, apalagi ketika liburan sekolah, liburan pesantren, dia 3 pekan ada di rumah. Kita mau larang dia main HP, terus dia disuruh ngapain? Pegang Quran terus dari pagi sampai sore? Mustahil. Baca buku terus dari pagi sampai sore? Mustahil. Bantu orang tuanya terus? Mustahil. Apalagi? Tidur terus? Juga mustahil. Ya. Jadi ketika kita mengambil handphone dari anak kita, atau anak kita tidak diberi handphone sama sekali, tanpa diberikan aktivitas yang lain, ya, ini mustahil, nggak akan berhasil, ya. Dan anak itu biasanya setelah dia sekian jam main game, lalu handphonenya kita ambil, kira-kira dia minta apa sama kita? Tadinya waktu main game, main HP 2 jam, 3 jam, makan aja nggak mau. Suruh makan nanti, suruh sholat nanti, suruh tidur nanti, ya. Bahkan mau ke toilet aja dia tahan tuh, mau ke toilet. Tapi begitu handphonenya diambil, kira-kira dia minta apa? Minta makan, minta jajan, minta main keluar, ya kan? Dia butuh aktivitas. Ya, jadi kalau kita ingin anak kita lepas dari handphone ini, ya harus diberi aktivitas pengganti. Yang aktivitas pengganti itu sama asiknya dengan bermain handphone. Ya, sama asiknya. Karena kalau handphone diambil, dikasih Al-Quran, dikasih buku, itu jauh. Game itu lebih asik buat mereka daripada membaca Al-Quran, ya. Maka anak nggak akan mau. Sini handphonenya, nih baca Quran. Nggak akan mau anak-anak. Apalagi kalau dia belum cinta kepada Al-Quran, kecintaan dan keimanan kepada Allah belum tumbuh, dipaksa pegang Al-Quran, ya bisa-bisa dilempar Al-Quran sama dia, ya. Nah, jadi cari aktivitas pengganti yang lebih asik. Apa misalkan, mungkin anak kita ajak ke taman, ya, ajak ke taman, atau mungkin kalau anak wanita bikin kue bareng, ya, atau aktivitas apapun yang sesuai dengan bakatnya. Nah, kalau aktivitas itu sesuai dengan bakatnya, ya berarti anak senang mengerjakan itu. Dia senang, ya, mengerjakan aktivitas itu. Tapi kalau dia nggak berbakat di bidang itu, nggak suka, ya aktivitas itu membosankan. Ya, maka orang tua harus tahu bakat anaknya apa. Kemudian ketika handphone itu diambil, ada aktivitas pengganti yang anak suka. Ya, tidak mesti mahal sebenarnya. Ya, kalau mungkin anak-anaknya masih berusia 7 tahun, 8 tahun, masih senang main sepeda. Ya, senang main sepeda, senang main layangan, misalkan. Ya, temanin anak kita mungkin main sepeda. Ya. Atau aktivitas apapun yang memang anak-anak kita senang. Baik. Kemudian, kapan anak diberikan handphone atau gadget, ya? Usia berapa anak boleh diberikan gadget?
Ya, sebenarnya tidak ada angka secara mutlak, ya, bahwa usia segini boleh, usia segitu tidak boleh, ya. Hanya saja para orang tua harus tahu, ya, di masa-masa pertumbuhan anaknya, terutama masa pertumbuhan otak, ya. Nah, oleh sebab itu anak usia 0 sampai 2 tahun ini jangan diberi handphone. Jangan. Kenapa? Karena ini masa perkembangan otaknya. Ada satu kasus anak usia 1 tahun lebih, ya, 1 tahun lebih, mungkin 1 tahun setengah, diberi handphone. Awalnya nonton, ya, ibunya masak, anaknya nonton, terus begitu. Apa yang terjadi? Anak ini terlambat dalam bicara, ya, terlambat dalam bicara. Jadi mau makan cuman dia nggak tahu cara minta makan. Padahal sudah 2 tahun usianya, sudah 2 tahun, terlambat bicara. Dan kalau dipanggil nggak respon, karena pertumbuhan otaknya terganggu, ya. Dipanggil namanya nggak respon. Sewaktu dia main ke rumah neneknya, ke rumah pamannya, ke rumah uaknya, dipanggil namanya dia nggak respon, ya. Kenapa? Karena selama ini dia jarang berinteraksi dengan orang lain, terutama orang tuanya, karena sibuk dikasih handphone saja. Bangun tidur kasih tontonan, sambil makan sambil nonton, sebelum tidur pun nonton aja. Ibunya jarang ngajak dia ngobrol, akhirnya dia kekurangan kosakata, ya. Padahal anak usia 1 tahun ke atas itu, ini masa di mana anak itu belajar berbicara, ya kan, belajar berbicara. Dia tahu cara minta makan apa, mau makan dia bilang mama, mau minum dia bilang apa. Bahkan dia mungkin kalau dia pipis, dia mau BAB, dia bisa memberikan apa namanya, menyampaikan kepada orang tuanya. Tapi kalau anak ini sejak usia mungkin 1 tahun atau 1 tahun setengah diberi handphone, aktivitas dia adalah menonton setiap hari, dia akan mengalami keterlambatan berbicara, ya. Dan responsifnya pun juga terlambat, ya. Dipanggil, ditanya, dia nggak respon, ya, nggak respon. Baik, ini diantara dampaknya, ya. Oleh sebab itu usia 0 sampai 2 tahun jangan dikasih handphone, karena ini masa anak itu masa dia belajar, ya, belajar berinteraksi dengan orang tuanya. Baik. Nah, anak di usia ini yang dia butuhkan bukan tontonan, tapi pelukan dari orang tuanya, sentuhan, kemudian percakapan, kemudian juga permainan fisik, ya. Nah, ini anak usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian usia 2 sampai 6 tahun, ya. Ini pun sebaiknya masih sangat dibatasi. Kalau misalkan mereka mau menggunakan handphone, ini sekedarnya saja. Ya, sekedarnya mungkin dia ketika dia melihat orang tuanya sedang pegang handphone, dia pengen lihat, ya oke lah, lihat bareng-bareng sama-sama. Tapi jangan dibiarkan berlama-lama. Nanti dia akan ketagihan, ya, dia akan ketagihan. Taib. Kemudian tanda-tanda kalau anak kita kecanduan gadget, ya, beberapa tanda yang harus kita ketahui. Pertama, mereka marah apabila berlebihan ketika gadget diambil, ya. Mereka akan marah ketika marahnya berlebihan, kadang sampai membentak orang tuanya, ya, kadang juga sampai nangis, ya, kadang sampai membanting pintu, ya, membanting pintu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tanda-tanda bahwa anak kita sudah kecanduan, ya. Kemudian sulit menikmati permainan tanpa layar. Artinya kalau diberi permainan yang lain, ya, mereka tidak menikmatinya. Biasanya kan kalau anak remaja itu
kalau baru bisa bawa motor, itu kan senangnya main motor terus, ya. Kalau misalkan baru punya sepeda baru dibelikan sepeda, kan pengennya main sepeda terus. Nah, kalau mereka dibelikan sepeda atau ada motor nganggur di rumah, tapi nggak dipakai sama mereka, nggak dipakai, nggak bilang ayah pinjam motor mau ke depan, ya, atau sepedanya pun sampai bannya kempes karena nggak pernah dipakai. Ya, ini menunjukkan bahwa anak-anak kita sudah sulit menikmati permainan selain layar, selain handphonenya. Ya. Bahkan kalau diajak jalan-jalan ke pantai, di pantai dia bukannya berenang tapi main HP. Diajak ke puncak, sepanjang perjalanan yang dilihat bukan pemandangan kiri dan kanan, tapi layar HP-nya yang dilihat. Ya, kita tujuannya untuk menyenangkan anak, mengajak mereka ke pantai, ke puncak, ke taman, kebun binatang, tapi mereka nggak menikmatinya. Ya, mungkin diantara kita pernah merasakan itu. Berulang kali kita bilang, nah kita lagi jalan-jalan, simpan dulu handphonenya, lihat keluar tuh ada ini, ada itu, ya. Bahkan diajak ke kebun binatang, mereka sambil jalan sambil pegang handphone. Ini tanda-tanda kecanduan. Jadi mereka sudah sulit menikmati permainan yang ada di luar, ya, yang ada di luar. Taib. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda kecanduan adalah menolak berinteraksi dengan keluarga. Ya. Jadi kalau diajak pergi bareng keluarga cenderung nggak mau. Diajak ke rumah neneknya nggak mau. Diajak ke pasar nggak mau. Makan bareng juga nggak mau. Ya, maunya di kamar aja. Di kamar, kalau perlu makanannya diantar ke kamar. Dia makan di kamar. Ya. Terus, aktivitas yang melibatkan orang lain selain teman-teman yang bermain game dengan dia nggak mau. Ya, ini tanda-tanda kecanduan. Kemudian mengabaikan tugas dan ibadah. Nah, ini sudah jelas. Ibadah yang tadinya mungkin masih mau sholat 5 waktu, ya, walaupun mungkin telat setengah jam. Sekarang tinggal total. Subuh nggak sholat. Dibangunkan ngamuk-ngamuk. Zuhur asar nggak sholat juga. Ya, nggak sholat. Dinasehati, ditegur, cuek. Dia diem aja dia. Sambil main HP-nya. Nah, ini yang terjadi. Dia nggak peduli lagi dengan ibadahnya, ya, dan tidak peduli lagi dengan kewajiban dia. Dan ini berbahaya. Tidak sedikit mahasiswa yang gagal, ya, gagal gara-gara jarang masuk kelas. Mahasiswa ini yang ngekos, ya, karena orang tuanya jauh, tidak ada yang mengawasi. Mereka main game sampai pagi, besoknya nggak kuliah. Nggak kuliah. Akhirnya, karena tidak terpenuhi syarat mengikuti UAS, nggak bisa ikut UAS. Akhirnya gagal 1 semester. Semester berikutnya, gagal lagi. Ya, ini tidak sedikit yang terjadi seperti ini. Ya, maka bagi yang anaknya kuliah sambil ngekos, harus ekstra waspada. Ya, jangan sampai kita selalu berhusnuzon kepada anak kita. Mereka kuliah dengan benar, ternyata mereka jarang masuk. Dan lagi-lagi penyebabnya karena gadget. Ya, malam hari mereka bermain game tanpa batas dan tidak ada yang menasehati. Baik, yang berikutnya sulit tidur. Ya, terutama malam hari. Siang ngantuk, ya, malam seger. Dan ini akan berdampak kepada kesehatan fisik dan psikis, ya. Anak-anak kita rata-rata yang main game itu tidurnya jam 3 pagi, jam 4 pagi.
nanti bangun zuhur. Jadi subuhnya hilang. Ya. Terkadang habis zuhur tidur lagi. Ya, bangun-bangun asar. Gitu. Badan lemas. Ya. Nah, kalau malam mengalami sulit tidur. Harusnya kan malam itu enak tidur. Ini justru mereka kesulitan untuk tidur di malam hari. Dan mereka akan terus memikirkan gadgetnya. Ya. Terus memikirkan gadgetnya, siang dan malam dipikirkan gadgetnya. Ya. Nah, ini di antara tanda-tanda kecanduan. Ya. Kemudian bahaya gadget terhadap hati dan akhlak anak kita. Ya, yang pertama akan menyebabkan perilaku yang buruk pada anak kita. Ya, seperti tadi yang Anda sampaikan. Selama ini mereka tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar, yang kotor, tapi karena pengaruh dari bermain game online ini, temannya di sana mengucapkan kalimat yang kotor, yang kasar, akhirnya mereka menganggap ucapan ini biasa. Ya, ucapan ini biasa dan mereka ucapkan. Kalau orang tua tidak buru-buru menegur dan menasihati, maka ini akan menjadi kebiasaan mereka. Ya, jadi kalau anak kita mulai mengucapkan kalimat yang seperti itu, jangan cuman didiamkan atau udah capek. Maka anak kita makin lama makin rusak. Ya, makin hari makin buruk akhlaknya. Baik. Kemudian dampak berikutnya akan memiliki gaya hidup yang jauh dari Islam. Ya, gaya hidupnya jauh dari Islam. Mungkin tadinya pakai kerudung, kalau dia wanita sudah mulai lepas kerudung. Tadinya sholat, sudah mulai meninggalkan sholat. Ya, tadinya tidak pernah berjudi, sekarang sudah mulai bermain judi. Ya, tadinya tidak suka melihat atau tidak mengenal pornografi, sekarang sudah mulai mengenal pornografi. Ya, dan lain sebagainya. Baik. Lalu bagaimana cara mengatasi kecanduan gadget pada anak kita ini? Ya, bagaimana cara mengatasinya? Ya, cara mengatasinya tentu kita harus tahu apa penyebabnya. Apa yang menyebabkan anak kita itu kecanduan gadget? Ya, apa yang menyebabkan? Ketika beberapa tahun yang lalu misalkan, kita tahu bahwa anak kita masih dekat dengan kita, mau duduk sama kita, makan bareng sama kita, diajak ke sana kemari pun mau. Tapi setelah dia mengenal gadget, berubah. Berarti ada apa? Berarti kesenangan atau kebahagiaan yang diberikan gadget ini melebihi kesenangan yang diberikan oleh kita orang tuanya. Ya. Kesenangan yang diberikan gadget itu lebih besar daripada yang diberikan oleh kita orang tuanya. Nah, oleh sebab itu kita harus bersaing dengan gadget ini dalam membahagiakan anak kita, dalam menyenangkan anak kita. Harus bersaing. Apa yang ada di gadget, ya, apa yang diberikan gadget kepada anak kita, maka harus kita berikan kepada anak kita. Ya. Apa yang diberikan gadget kepada anak kita? Ya, di antaranya gadget memberikan, ya, rasa senang, rasa gembira, permainan yang membuat hati anak kita senang. Nah, maka kita buat situasi anak-anak kita itu senang dengan kita. Nah, ini jangan dibayangkan anak yang sudah besar, ya. Kalau kita membayangkan anak kita yang sudah SMA, mungkin kita katakan, mereka udah nggak mau saat dekat-dekat sama kita. Ini kita bicara secara umum, terutama anak-anak yang masih kecil, yang mungkin usianya masih 7 tahun, 8 tahun, ya. Nah, ini kita harus bisa memberikan kebahagiaan, rasa nyaman di hati anak-anak kita ketika mereka bersama kita. Ya. Misalkan kalau hari libur kita ajak
olahraga bareng, ya, misalkan jalan bareng, naik sepeda bareng, apalagi misalkan mungkin kita ajak ke pantai, ya, dan itu semua harus tanpa gadget, ya, harus tanpa gadget. Nah, kalau anak kita sudah merasa nyaman nih dengan kita, ya, memang satu waktu mereka akan kembali kepada gadgetnya, tapi tidak seperti ketika kita cuek dengan mereka. Ya, memang suasana akan kembali ketika kita sibuk dengan urusan kita, dia akan kembali kepada gadgetnya. Ya, tapi setidaknya gadget bukan yang utama buat mereka. Ya, saat itu gadget adalah pengasuh pengganti dari orang tuanya. Ya, ketika orang tuanya tidak ada di rumah, ketika orang tuanya bekerja, ya, gadget buat mereka adalah pengganti, pengasuh pengganti dari orang tuanya. Ya, tapi ketika ada orang tua, mereka akan meninggalkan gadgetnya. Jika mereka merasa nyaman, tenang dengan kita. Ya. Baik, di antara kegiatan yang bisa kita lakukan bersama anak kita agar mereka senang, ya, seperti tadi bermain, ya, bermain di alam, bersepeda bersama, atau memancing bersama anak kita di waktu liburan. Kalau wanita mungkin bisa diajak memasak bersama, berkebun, ya, atau mengikuti kajian khusus anak-anak, ya. Ini diantara kegiatan sehingga anak kita tidak habis waktunya di depan layarnya. Tape. Yang kedua, diantara tipsnya, memahami mengapa anak sulit lepas dari gadget. Ya, orang tua harus paham kenapa nih anak saya sulit lepas dari gadget. Ya, jawabannya seperti yang Anda sampaikan tadi, karena aplikasi dan video yang dirancang itu, ya, dibuat untuk membahagiakan orang yang menonton dan membuat rasa penasaran, ya. Jadi konten-konten yang ditonton yang ramai hari ini itu diantaranya adalah konten-konten yang sifatnya hiburan, ya, yang membahagiakan. Dan diantara sifat manusia itu, ya, dia akan mencari sesuatu yang membahagiakan dan menghindari sesuatu yang membuat dia menderita, ya. Jadi diantara sifat manusia itu, mereka akan mencari sesuatu yang akan membahagiakan mereka. Kita pun kadang kalau buka YouTube, kita cari tontonan yang membahagiakan diri kita, ya. Kalau itu syar'i, alhamdulillah. Tapi kalau itu yang non syar'i, mendengarkan musik misalkan, atau menonton acara-acara lucu-lucuan yang isinya adalah dusta, ghibah, ya, tentu ini tidak baik. Tapi itu bisa membahagiakan hati seseorang. Dan orang-orang yang membuat konten tujuannya memang itu. Yang membuat konten, yang membuat aplikasi game, ya, tujuannya untuk membahagiakan, membuat senang orang yang menontonnya. Baik. Nah, kalau kita memahami hal ini, ya, kalau kita memahami hal ini bahwa anak kita sulit lepas dari gadget disebabkan karena gadget ini membuat senang mereka, membuat nyaman mereka, ya, maka ketika mereka marah saat HP-nya diambil, kita tidak akan terlalu stres menghadapi anak kita. Kenapa? Karena setiap orang begitu. Ketika dia merasa nyaman, lalu dipaksa berhenti dari rasa nikmat itu, dia akan protes. Bukan hanya anak kita, kita pun demikian. Yang bapak-bapak lagi asik, misalkan di depan layar handphonenya, kata istrinya, "Pak, gas habis. Mama lagi masak, tolong beliin gas ke warung." Kata suaminya, "Ntar lagi." Karena sedang asik, nggak mau diganggu. Istrinya nunggu 5 menit, 10 menit, suaminya nggak berangkat juga. Akhirnya beli sendiri ke warung. Bisa beli gas tapi nggak bisa masang. Kata istrinya, "Pak, aku udah beli itu gas, tapi nggak, tolong pasangin." Kata suaminya, "Ntar." Ya, ntar. 5 menit kemudian kata, "Pak, ini mau masak."
Suaminya bangkit dalam keadaan marah. Gitu aja nggak bisa. Masang gas aja nggak bisa. Ya kan? Kenapa? Karena seseorang ketika dia sedang menikmati sesuatu, hakikatnya nggak mau diganggu. Tidak mau dihentikan dari rasa nikmat itu. Ya. Nah, kalau kita saja orang dewasa seperti itu, yang sudah mengerti, ya tadi istrinya mau masak, kan istrinya mau masak buat dia juga. Kalau istrinya nggak masak, yang siang nggak makan siapa? Kan dia juga. Ya kan? Nah, kita mengerti itu, tapi pada saat kita sedang asik melakukan sesuatu, kita nggak mau diganggu. Nah, kalau kita aja seperti itu, apalagi anak-anak kita. Ya, apalagi anak-anak kita. Maka kita harus memahami itu. Jangan begitu handphone diambil, kita marah. Ya. Bukan cuma anak yang marah, kita pun ikut marah. Ketika anak kita memberontak, nangis, banting pintu, karena handphonenya diambil, kita ikut-ikutan marah. Ya, sampai handphonenya dibanting, nih gara-gara handphone nih. Kalian pada melawan sama orang tua, dibanting handphonenya, dipecahin handphonenya. Ini bukan solusi. Ya. Nah, tapi kalau kita memahami mengapa anak kita sulit lepas dari layar, karena memang handphone itu memberikan kebahagiaan buat dia, dan dia tidak mau dihentikan dari kebahagiaan itu. Maka ketika anak kita, sampai pun anak kita banting pintu, kita menyikapinya akan dengan tenang. Ya, kita menyikapinya dengan tenang. Bagaimana mungkin ibu-ibu, kalau kata suaminya mah bikinin kopi. Ntar ya Pak, tanggung nih. Mungkin lagi chattingan istrinya sama temannya. Udah 10 menit, Ma, mana kopinya? Iya bentar, ntar lagi. Ma, baru bangkit istrinya. Selesai bikin kopi, istrinya pegang handphone lagi. Kata suaminya, kayaknya Papa lapar nih, bikinin nasi goreng dong. Ngambek nggak istrinya? Tadi minta kopi, sekarang minta nasi goreng. Kesel kan? Kenapa kesel? Karena istrinya lagi asik, lagi menikmati sesuatu. Nggak mau diganggu. Nah, kita aja demikian, apalagi anak kita. Ya. Tapi bukan berarti ini dibenarkan, anak kita dibenarkan dengan bermain handphone tanpa batas, bukan. Maksudnya kita harus mengerti, ketika anak kita itu menikmati sesuatu, lalu kita hentikan, dia akan berontak. Bisa jadi dia akan melawan. Kita harus paham itu. Karena setiap orang tuh demikian. Nah, kalau kita paham, ketika kita menghadapi anak seperti itu, ya maka kita akan cenderung lebih sabar. Tidak ikut-ikutan marah. Baik, kemudian yang berikutnya, orang tua adalah cermin pertama bagi anaknya. Ya, orang tua adalah cermin pertama bagi anaknya. Artinya, kalau kita ingin anak kita itu ya bisa diatur menggunakan handphonenya, maka kita pun harus bisa mengatur diri kita dalam menggunakan handphone. Ya, harus bisa. Maka kita buat peraturan di rumah kita itu. Di meja makan tidak ada handphone. Menjelang tidur tidak ada handphone. Ya, di waktu ibadah tidak ada handphone. Kita buat peraturan, dan kitalah orang tua yang pertama kali menjalankannya. Ya. Kita sudah buat peraturan, di waktu ibadah tidak ada handphone. Berarti 15 menit menjelang azan, handphone sudah kita taruh. Punya kita. Kalau kita bisa istiqomah, maka anak-anak kita akan meniru kita. Dan akan mudah. Nah, ingat peraturan kita, 15 menit sebelum azan, handphone harus sudah disimpan. Kalau orang tuanya sudah mencontohkan, anak-anak akan mudah mengikuti. Tapi kalau kita, ya hari ini, ya kita nggak pegang handphone di saat ibadah. Tapi besok lusa kita pegang handphone. Itu anak-anak akan sulit. Nah, ayah sekarang mungkin handphonenya lagi habis baterainya. Ya, waktu ibadah dia bilang, nggak ingat peraturan kita. Kemarin, waktunya ibadah, azan, bahkan sudah iqomah, ayah masih di rumah. Masih pegang handphone. Nah, kalau kita seperti ini,
akan sulit menerapkan peraturan ini, ya. Nah, jadi orang tua adalah cermin pertama bagi anaknya. Apapun yang ingin kita terapkan pada anak-anak kita, kitalah orang pertama yang melaksanakannya, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, membangun ikatan emosional dengan anak. Ya, membangun ikatan emosional dengan anak. Ya. Di antara sebab anak-anak itu lebih suka dengan handphonenya karena mereka merasa handphone itu adalah benda yang sangat mengerti keinginan mereka. Ya, mereka ingin apa saja ada di situ. Kalau lapar dia bisa pesan makanan lewat situ. Kalau jenuh dia bisa main game. Kalau tidak ada teman curhat, dia bisa curhat di situ. Dia bisa chattingan dengan temannya. Atau sekarang bisa curhat dengan chat GPT. Ya. Dia curhat dengan chat GPT. Dan chat GPT hari ini bisa menjawab apapun yang kita inginkan. Ya. Nah, jadi di antara sebab anak-anak kita lebih dekat dengan handphonenya karena mereka merasa handphone ini bisa memberikan apapun yang mereka mau, apapun yang mereka inginkan. Ya, sementara orang tua belum tentu bisa. Anak pulang sekolah cerita, "Ma, tadi aku dibully, tadi aku dibegini." Ah, kamu begitu aja ngadu sama orang tua. Begitu aja ngadu sama orang tua. Jadi anak itu merasa dicuekin. Ya, dia merasa orang tuanya bukan tempat untuk bercerita. Ya. Dia merasa orang tuanya bukan tempat untuk bercerita. Maka bangun ikatan emosional dengan anak ini, ya. Tatap matanya, dengarkan ceritanya, ya. Peluk dirinya. Jika dia pulang sekolah, kita jemput, kita peluk, cium keningnya. Mengantar sekolah juga demikian, ya. Nah, nggak butuh waktu berjam-jam. Hanya butuh waktu beberapa menit untuk membangun ikatan emosional ini. Ketika kita mengantarkan anak sekolah, ya, biasakan untuk mencium keningnya. Ketika dia pulang juga demikian. Kemudian tanya, tadi belajar apa? Ya, ini anak akan merasa diperhatikan. Tapi kalau berangkat sekolah diantar sama orang lain, pulang sekolah dijemput oleh orang lain, ya, anak pulang ke rumah orang tua nggak ada, ya, malam hari orang tua pulang udah capek, besok begitu lagi, lusa begitu lagi, ya. Wajar kalau anaknya pelariannya adalah ke gadget, ya, pelariannya ke gadget, ya. Karena mereka merasa orang tuanya ada tapi seperti tidak ada, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, menumbuhkan rasa diawasi oleh Allah. Menumbuhkan rasa diawasi oleh Allah di hati anak. Ya. Nah, untuk tumbuhnya rasa diawasi oleh Allah di hati anak kita ini tentu tidak bisa instan. Ya, tidak bisa instan. Ini harus dilakukan dengan penuh kesabaran dan membutuhkan waktu yang panjang. Ya, dan akan lebih maksimal ketika menumbuhkan rasa diawasi oleh Allah ini dilakukan sejak anak kita masih balita. Ya, sebagaimana yang berulang kali Ana sampaikan, usia 0 sampai 7 tahun itu ini masa emas untuk menumbuhkan keimanan. Untuk menumbuhkan karakter keimanan di hati anak kita, ya. Caranya bagaimana? Kaitkan segala sesuatu dengan Allah. Ketika anak kita masih berusia 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kaitkan segala sesuatu dengan Allah. Ketika mereka melihat mungkin hujan turun, kita katakan hujan ini Allah yang turunkan.
Ketika mereka senang, asik, mengkonsumsi makanan, kita katakan makanan ini Allah yang kasih ke kita. Nah, apapun yang mereka lihat, ya, yang mereka alami, kaitkan dengan Allah. Ini cara menumbuhkan keimanan. Kalau ini sudah tumbuh, maka ketika nanti mereka bermain gadget, kita cukup mengingatkan saja, tanpa lagi harus mengajari. Kenapa? Karena sudah tumbuh. Sudah tumbuh keimanan itu di hati mereka, maka ketika mereka dewasa, kemudian menggunakan handphone mereka masing-masing, kita tinggal mengingatkan saja. Ingat ya, bahwa Allah itu maha melihat. Allah itu maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Ya. Maka yang mengawasi dia bukan kita lagi. Yang menjaga dirinya bukan kita lagi, tapi dirinya sendiri. Dan ini lebih efektif. Karena nggak mungkin kita mengawasi anak kita 24 jam, nggak mungkin. Jangankan 24 jam, 2 jam dia pegang handphone aja, kita kewalahan untuk mengawasinya. Ya. Selesai main handphone, kita buka historinya, ternyata sudah dihapus sama dia. Ya. Bahkan dia mungkin punya akun-akun tertentu untuk menyimpan sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang tuanya. Anak-anak kita pintar. Dia punya akun sendiri, dia kasih password, di akun itu dia simpan gambar-gambar, foto-foto artis idola dia. Ya. Artis Korea, dia simpan di sana. Bisa puluhan bahkan ratusan foto yang dia simpan. Kita nggak bisa buka karena dikunci sama dia. Ya. Nah, apa yang menyebabkan ini terjadi? Karena anak kita tidak merasa dilihat oleh Allah. Dia hanya merasa diawasi oleh orang tuanya. Nah, ketika orang tuanya tidak mampu melihat, maka dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tanamkan atau tumbuhkan rasa diawasi oleh Allah sejak anak kita masih kecil, ya. Kalau sudah dewasa gimana, Ustaz? Ya tetap diajarkan. Diajak ke majelis ilmu, atau kita sampaikan, kita bacakan ayat wa huwa ma'akum aina kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ya. Baik. Ya, kalau rumah itu sebaiknya setel radio yang ketika ada kajian, ada ceramah, ya. Setel radio, walaupun anak kita tidak mendengarkan secara khusus, paling tidak mereka sesekali terdengar. Ya, sesekali terdengar. Daripada rumah itu sepi dari suara-suara kajian atau suara murotal, justru yang ramai karena suara teriakan mereka saat bermain game, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, dalam berusaha untuk mendidik atau menjaga anak-anak kita dari ketergantungan terhadap gadget, maka hendaklah kita fokus pada proses, ya. Kita fokus pada proses. Jangan buru-buru ingin memanen hasil. Karena kalau buru-buru ingin memanen hasil, ya, kalau tidak berhasil nanti kecewa. Ya. Kalau tidak berhasil nanti akan menyalahkan orang lain. Kita fokus saja pada proses. Kiat-kiat atau cara yang harus kita jalani agar anak-anak kita lebih senang kepada kita, lebih nyaman bersama kita daripada gadgetnya, kita jalanin saja proses ini. Walaupun butuh waktu bertahun-tahun. Ya. Butuh waktu bertahun-tahun. Adapun hasil kita serahkan kepada Allah. Hasil kita serahkan kepada Allah. Nah, jangan buru-buru ingin berhasil. Ya. Karena hidayah itu berada di tangan Allah, bukan berada di tangan kita. Kurang apa usaha yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk mendidik anaknya. Ya. Usaha yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam sudah maksimal.
Tapi hidayah bukan di tangan kita. Hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Nuh gagal? Tidak. Kita akan termasuk orang-orang yang berhasil selagi menjalani proses yang benar. Ya, selagi menjalani proses yang benar. Adapun hasil itu bukan urusan kita. Nah, urusan kita adalah menjalani proses ini dengan benar, dengan sabar. Ya, dengan benar, dengan sabar. Ini kewajiban kita. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua adalah memperbanyak berdoa. Ya, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada diri kita dan anak-anak kita. Ya. Karena memang mendidik anak ini tidak mudah. Tidak mudah mendidik anak ini. Ya, tapi kalau kita menjalaninya sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, maka usaha kita ini akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita membiarkan anak-anak kita, tidak peduli dengan mereka, membiarkan mereka rusak, maka anak-anak kita akan menyebabkan kita masuk neraka. Na'udzubillah. Taib, anak yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pernah tahu tentang tips, ya, bagaimana mengatasi anak-anak yang kecanduan gadget ini. Ya, hanya saja memang untuk menjalankannya, ya, kita belum secara maksimal. Tidak sedikit orang tua yang mengatakan kita udah tahu saat itu teorinya, tapi prakteknya nggak mudah seperti yang antum sampaikan. Benar, ya. Teori itu jauh lebih mudah daripada praktek. Tetapi bukan berarti kita tinggalkan prakteknya. Ya. Bukan berarti kita tinggalkan. Ya. Nah, ketika kita merasa kesulitan di dalam menjalankan ilmu ini, teori ini, berarti yang salah bukan teorinya. Ya. Kesalahan itu ada pada diri kita yang belum benar. Ya, yang belum benar. Karena seseorang yang sakit, dia akan sulit menyembuhkan orang yang sakit juga. Seseorang yang lemah, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, akan kesulitan untuk membantu orang yang lemah. Jadi agar kita bisa membantu orang lain yang lemah, kita harus kuat dulu. Nah, anak-anak kita sekarang ini dia butuh pertolongan dari kita, butuh bantuan dari kita, agar mereka bisa lepas dari rasa ketergantungan terhadap gadget itu. Dia butuh bantuan kita. Nah, kalau kita lemah, kita nggak akan bisa membantu mereka. Berarti kita harus kuat. Apanya yang kuat? Keikhlasannya, kesabarannya, apalagi kesungguhannya, keilmuannya harus kuat. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah ya kebersihan jiwa kita, hati kita. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita berusaha untuk memperbaiki anak kita itu, kita pun sedang berusaha untuk memperbaiki diri kita. Ya, kita sedang berusaha untuk memperbaiki diri kita. Ya sedikit demi sedikit, tidak harus sekaligus. Ya. Karena ada seseorang yang ketika dia tahu teori ini, sampai rumah berubah. Ya, yang tadinya marah-marah lihat anaknya main handphone, nah, sekarang anaknya mau dibikin senang. Tapi ya sekaligus mendadak ya anaknya kaget. Ketika anaknya lagi main game, dibuatkan makanan diantar ke kamarnya. Ayo kita makan dulu, makan di kamar. Dibelikan jajanan, dibelikan ini. Anaknya kaget, kenapa ini mama saya? Ya. Ya, kalau sekaligus anak kaget, kita pun gampang kecewa kalau hasilnya tidak memuaskan. Setelah 2 hari, 3 hari kita seperti itu, ternyata anak kita seolah-olah nggak berubah atau tidak memberikan efek. Yang kita lakukan 3 hari kemarin itu tidak ada efeknya sama sekali. Bahkan cenderung anak kita ngelunjak, ma beliin lagi dong makanan yang kayak kemarin. Ya. Nah,
Tidak demikian. Memang ada masa ketika kita mulai berubah menghadapi anak kita yang tadinya mungkin keras, yang tadinya suka marah-marah, lalu sekarang penuh dengan kelembutan, maka akan ada masa euforia. Ya, anak-anak kita akan memanfaatkan itu untuk menyenangkan dirinya yang menurut kita itu ngelunjak. Padahal itu bukan ngelunjak. Ya. Itu dia sedang mengeluarkan toksin yang ada pada dirinya. Selama ini dia tidak mendapatkan perhatian itu, kasih sayang itu dari kita, sekarang begitu dapat, dia ingin meminta lebih. Ya. Tapi itu tidak akan lama. Itu tidak akan lama. Ya. Ya, maka disinilah butuh kesabaran. Ya. Kalau kita tidak mampu memang memberikan hal yang banyak kepada anak kita, ya minimal sedikit tapi rutin. Maksudnya memberikan perhatian, ya, merubah cara bicara kita sedikit demi sedikit. Insyaallah taala ini akan berubah, ya. Taib, mungkin ini yang dapat Ana sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, itu dari saya. Semoga Allah taala mengampuni dan memberikan hidayah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.